Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in, amma ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini biasanya orang-orang disibukkan dengan kegiatan yang sangat enak, yaitu istirahat. Allah memberikan kita kesempatan, hidayahnya kepada kita untuk bisa mempelajari kitabnya, yang mana ini akan menjadikan sahabat kita di waktu ketika kita sudah terlelap tidur selama-lamanya. Jamaah rahimani rahimakumullah, agar tidak salah mengatakan tentang nama saya Deki Ariska ya. Biasanya kadang keseliru di huruf akhirnya itu pakai T ya, Ariska ya. Namanya emang mirip seperti perempuan tapi orangnya laki-laki. Tulen insyaallah. Alhamdulillah, ini adalah salah satu jalan yang Allah ridhoi, salah satu jalan yang kenapa para sahabat itu menunggu datangnya wahyunya Allah, bahkan Nabi menunggu ayat-ayat ini turun. Dan kita sebagai umatnya di akhir zaman ini yang sudah mendapatkan keseluruhan secara sempurna, apa yang kita dapatkan dengan kesempurnaan ini, seharusnya kita lebih semangat lagi bersyukur karena semua ayatnya sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dimana ketika kita belajar Al-Quran, maka sebaiknya kita mempelajari ilmunya ya. Sekarang banyak orang yang membaca Al-Quran tapi ilmunya tidak ada ya. Nuhun sewunya, walaupun saya di sini bukan yang ahli dalam bidangnya ilmu tajwid ya, dan tahsin, tapi qadarullah dari Pak Eri memberikan amanah ini, sebisa saya, ilmu saya, nanti kita sama-sama belajar. Langsung saja jamaah, untuk pengenalan ya, dalam membaca kita huruf yang keluar itu tidak boleh keliru, apalagi ketika huruf vokal A, I, sama U. 3 huruf ini yang diwajibkan kita memonyongkan bibir itu ketika huruf U. Dalam huruf hijaiyah itu harokat dhammah. Ketika harokat fathah, harokat kasroh, kita tidak boleh untuk memoncongkan bibir ataupun bibirnya bergerak. Nah, karena hukum ketika kita membaca itu ada hukumnya sendiri-sendiri, dan huruf yang dibaca ketika bibirnya bergerak itu kita harus mengetahui ada sekitar 4 ya. Yang pertama huruf fa. Kalau bibirnya kita tidak bergerak, nggak bisa fa. Yang kedua huruf waw, huruf ba, dan huruf mim, ma ya. Itu kalau bibirnya kita enggak ya, maka nggak bisa terucap. Selain itu kita tidak boleh ya, dalam aturannya ya, hukum tajwidnya itu ibaratnya bacanya salah. Selain huruf itu bibir kita bergerak, bacaan kita salah. Contoh yang biasa kita sering bacaannya salah ketika huruf shin. Nah, kita dari dulu belajar huruf ya, shin itu ada monyongnya belajarnya seperti itu, padahal itu belajar yang salah ya.
Jadi kita harus tetap bibir kita biasa sya, shi, ya, sya, shi. Nah, baru ketika monyong, ketika dhammah, ya, harokat dhammah itu baru kita monyong. Ya, sya, ya. U, bu, semuanya monyong. Tapi ketika harokat fathah, a, ba, ya, ba pun hanya bibir yang bergerak. Sod juga sama, huruf sod. Nah, kita karena sering terlalu semangat, ya, terlalu berlebihan, ya, sod itu kita terlalu berlebihan, gimana? Swing, nah seperti itu tidak diperkenankan dalam membaca. Kita harus lebih santai, ya, si, ya, si, biasa. Itu ya jamaah semuanya untuk diperhatikan. Ketika kita membaca, aslinya itu kita seperti senyum, meringis, nggak sampai harus terlalu dilebarkan, nggak seperti itu. Jadi itu adalah bacaan yang benar. Mungkin untuk melatih anak-anak itu diperbolehkan, tapi ketika nanti dia sudah terbiasa, disarankan jangan seperti itu. Ya, itu adalah awal kita mengenal agar kita pembacaannya jangan sampai salah. Ya, diperhatikan untuk latihan yang pertama, tahsin pertama, ya, bacaan ta'awud. Bacaan ta'awud, kenapa kita disunnahkan membaca ta'awud? Ya, tahu ya, karena agar kita dilindungi dari godaan setan. Tapi tahukah kita bacaan ta'awud itu Allah memerintahkan kita di surat apa? Ada yang tahu? Jamaah semuanya? Surah, coba dibuka surah ke-16, ya, ayat 98. Iya, ayat 98. Iya, kalau sudah baca semua, itulah dasar ilmu yang pertama kita dapatkan, ya. Selama ini kita membaca ta'awud tapi kita nggak tahu Allah nyuruhnya di mana, ya. Jadi ketika kita tahu ilmunya Allah nyuruhnya di mana, maka kita mendapatkan pahalanya lebih baik daripada orang yang tidak tahu. Ibaratnya anak kecil ikut sholat, dapat pahalanya enggak? Insya Allah dapat, tapi kualitasnya karena dia nggak tahu ilmunya, ya, otomatis grade-nya beda. Jadi sesuai dengan umatnya Rasulullah itu melakukan sesuatu harus sesuai dengan contohnya, ya, dengan ilmunya, nggak sekedar untuk mengikuti. Ya, kalau kita itu kebiasaan hanya mengikuti. Nah, Allah sudah memberikan kita untuk selalu berlindung ketika mau membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Dan tahsin ta'awud ini harus diperhatikan, ada dua, ya, huruf yang dhammah berbarengan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu, ini ada dua, ya, perhatikan, huruf ain sama dzal, keduanya dhammah. Kita membacanya itu apakah u-nya mencucunya itu sama ataukah ada jeda untuk merubah kata dzanya, a'udzu, ataukah a'udzu bil, sedikit menarik lidahnya ke belakang untuk mengganti huruf dzal, ya.
pengertian kita nggak sampai sedetail itu. Yang penting hurufnya itulah seperti itu. Tapi untuk mengilmui ini, nah, kita harus mengubah ya. Yang tadinya itu lanjut terus, nah kita menyisipkan huruf dalnya itu, merubah sedikit agar ada apa ya, agar ada kesinkronan huruf dalnya. Coba kalau nggak dikasih jeda ya, itu huruf dalnya itu bisa beda. Ya, jadi sifatnya ketika di lidah ya, itu hurufnya zu itu jadi beda. Paham nggih? Ya. Jadi harus ditarik ke belakang dulu. A'udzubillah, tapi tetap ya, tetap mencucu ya, cucup monyong ya. A'udzubil sedikit ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Coba bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus perhatikan bacaan itu panjang, pendek, sangat panjang, kita harus membedakannya. Ketika kita membaca pendek itu satu ketukan, berarti ketika bacaan panjang harus dua ketukan. Jangan sampai lebih dari dua, itu kesalahan. Dan bacaan sangat panjang itu kita harus, ketika yang lain itu kita standarnya 4, maka semuanya harus 4. Nggak boleh yang 1-3, yang 1-4, yang 1-5. Itu untuk pengetahuan kita. Ya. Perhatikan sambil nanti diketuk ya, apakah ketukan kita sama nanti huruf yang kita baca sama atau tidak. Nah, itu kita bisa mengoreksi kesalahan kita. 3, 2, 1 baca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Seperti itu. Kalau bacaannya pelan sekali, a'udzu billahi, itu bacaan mat asli, mat tabi'i yang 2 harokat itu tidak berlaku karena kelebihan. Otomatis bacaan kita keliru ya, melebihi 2 harokat ya. Tapi ketika kita belajar Al-Quran ya, itu ada cara membaca itu, kalau nggak salah itu baca cepat ya, baca yang pelan. Nah, baca pelan ini biasanya yang digunakan untuk pembelajaran. Tapi ketika murotal, ketika kita membaca Al-Quran, itu yang sedang. Seperti itu. Jadi biar nanti panjang pendeknya itu jangan terlampau panjang. Seperti itu. Jadi harus ketukannya harus sama. Terus perhatikan huruf sya itu shin ya, sya itu ada tasydid. Setiap huruf yang ditasydid itu harus didobel. Ada yang didobel itu dengan dengung, ada yang tidak dengung. Nah, yang dengung ketika hurufnya itu jatuh di huruf mim sama nun. Contoh dengung harus lebih lama. Inna amma, itu lebih dari mat tabi'i. Tapi kalau hanya double seperti ini, minasya, seperti ada ayunan, minasyaiton, ya, seperti itu. Ya, mengalir. Ya. Seperti juga Allah, ya. Huruf ra ya nanti di situ. Minasyaitonir rajim. Ya.
huruf ro ya itu harus hati-hati, karena kesalahan ketika kita membaca huruf ro juga itu terlalu dijelaskan padahal bukan sifatnya huruf ro itu, lidahnya enggak seperti ini ya, kita harus seperti itu, agak ke belakang Allah, jadi enggak seperti itu. Ar-Rahman itu ketika di tasdid bisa dibedakan aro sama Ar-Rahman ya. Itu huruf sya ada tasdid, ro tasdid ya. Terus huruf ha ya. Ha ini kita harus menjelaskan hanya itu jelas, apalagi nanti ketika di dalam basmalah harus agak lama ya, ketika sukun ya, ha ya, Ar-Rahman ya, Ar-Rahim hi ya. Bedanya sama ho nanti ketika ha itu ke bawah ha, ketika ho itu ke atas ho, nggak harus sampai ke kelihatan apa, nggak harus kayak gini banget ya. Kita belajarnya untuk memperbaiki ya, jangan sampai ke berlebihan ya. Ho-nya itu bukan nggak sampai ke kedengeran ya ini. Cuma diataskan ha sama ho, ha sama ho ya. Perhatikan ya. Kita belajar ta'awud lagi. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huruf ra itu ketika pengen lancar itu seperti orang cedal aslinya. Ya, itu ra-nya itu insya Allah bisa lebih baik. Dan ketika kita salah mentasdidkan ya, itu nanti artinya juga beda, makanya harus hati-hati, apalagi ketika di situ ada bacaan sholat yang diwajibkan yaitu Al-Fatihah. Aslinya itu saya penginnya itu kita tahsinnya Al-Fatihah dulu, karena ini yang sangat penting ya, ini kewajiban yang ketika itu salah maka sholatnya pun salah. Namun nanti Pak Eri mengatakan ada kemungkinan bisa dilanjutkan di hari-hari yang akan datang, semoga istiqomah, nanti kita bisa bicarakan di situ. Ya. Begitu nggih jamaah nggih, ketika kita membaca bacaan ta'awud kita sudah tahu cara membacanya dan perintahnya Allah di dalam surat apa tadi? An-Nahl ayat 98 ya, walaupun bukan adi hidayat ya, tapi kita belajar untuk menyimpan ilmu ya, yang Allah perintahkan ke kita, nanti saling mengingatkan. Terus ketika bacaan mat tabi'i ya, bertemu dengan huruf yang diwakafkan ya, itu bacaan panjang ya, namanya mat lin, mat lain ya, itu panjangnya antara 5 sampai 6 harokat. Tadi di akhir ayat biasanya Him harus panjang. Begitu. Ya, sudah paham nggih bacaan ta'awud nggih? Ya. Insyaallah. Itu biasanya kesalahan kita yang harus teliti itu ketika di huruf ain sama dzal. Terus bacaan yang bertasydid. Ya. Bertasydid itu harus di double. Lanjut bacaan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba bareng. Bismillahirrahmanirrahim ya. Perhatikan ya, huruf ba ketika keluar itu seharusnya udara nggak ikut keluar, ba nggak ba
enggak, itu ada anginnya. Babibu, ya, itu nggak keluar. Huruf sin ketika itu sukun kita harus namanya saya lupa namanya, tapi ketika membacanya kita harus agak lama. Bis sifatnya huruf sin, jangan bis langsung mi, harus ditahan. Bismillah, tapi jangan ditambah huruf e. Bismi langsung huruf ma ya, tapi agak ditahan. Bismillah gitu ya. Bismillah, sanya itu masih ada sifat ya, karena dia berdesis ya. Sifatnya berdesis, harus ada desisnya. Jangan sampai kita menambahkan huruf milah ya, bismillah, milah ya. Boleh. Itu semuanya dibuat kol-kolah semua jadinya. Iya, nggak diperbolehkan ya. Terus lanjut Allah, huruf haknya ya. Tadi sudah kita pelajari, huruf hak itu tetap hampir mirip ya, nafas kita itu seperti mau keluar juga seperti sin. Ar-Rahman ya, harus lama. Huruf haknya itu harus jelasnya di situ. Jangan Ar-Rahman, Ar-Rahmanir-Rahim ya. Hanya hin masih ada. Ketika baca bareng-bareng masih ada yang keikutan matnya terlalu lama ya, karena keseringan membacanya itu terlalu sangat pelan ya gitu. Iya, itu tidak diperbolehkan. Kita nanti belajar pakai ketukan tangan. Kalau enggak kita tangannya kayak gini ya, alat bantu boleh. Tapi jangan sampai dieja ya, karena suara kita membaca Al-Quran, nanti kalau dieja ini bentrok seperti itu. Dan seharusnya ketika kita membaca bacaan tahsin ta'awud dan basmalah ya, alangkah baiknya ditalaki satu persatu, karena kalau hanya antara satu perbanyak orang itu untuk meneliti mana yang salah mana yang benar itu agak susah ya, berurutan satu persatu seharusnya seperti itu. Mungkin bisa dilakukan lain waktu Pak Eri ya, kita untuk ngupas ilmu-ilmunya. Insyaallah kita ulangi lagi bacaan basmalahnya ya, sambil ketuk ya, diketuk ya. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan terlalu pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ketuknya itu juga nggak bisa seperti jarum jam, nggak bisa kayak gitu. Kalau pelan kayak gitu nih bisa ada jeda tet. Nah, itu namanya nafas yang terengah-engah di tengah-tengah, itu nggak boleh. Ya, tanafus ya, itu nggak diperbolehkan. Lanjut untuk ayat pertama, karena kita tahsinnya surah An-Naba, diperhatikan ya, langsung ke ayat pertama ya. Saya baca bentar ya. Amma yatasaalun. Coba. Amma yatasaalun. Ya. Perhatikan huruf A itu ada di kerongkongan ya, di sini ya, di tengah sini A ya. Kalau H lo baru agak di
bawahnya, tapi nggak di dada sini gitu. Enggak gitu. Cuma di ujung sini. Ya. Terus yang agak naik huruf agak naik itu. Nah, ini biasanya kesalahan ketika membaca huruf ain jadi huruf nga, eng. Itu kesalahan. Nanti ketika kita pengen mengecek bacaan kita itu sudah benar atau enggak, kita pakai bahasa Indonesia. Ya. Kita baca menga sama mea. Ya. Menga, nga itu huruf Indonesia. Jawa. Kalau ya Jawa ya, pakainya Indonesia juga Jawa. Tapi kalau pakai bahasa Arab itu menganya jadi mea, mea, a. Ya. Itu di tengah-tengah kerongkongan. Selanjutnya huruf mim. Ya. Mim itu huruf yang sifatnya dengung. Jadi ketika ada huruf mim sukun atau mim di belakang, dia dengung. Ataupun ketika dia ditasydidkan. Tadi sudah saya katakan ketika huruf yang bertasydid yang dibaca dengung ada dua, huruf mim sama huruf nun. Ya. Biasanya kaidahnya dalam ilmu tajwid dibaca dengan gunnah musyaddadah. Gunnah, ya, gunnah itu dengung karena ada bacaan harokat tasydid. Tuh ya, makanya harus lama. Amma, ya, harus lama. Kalau sedikit itu jadi tasydid toh. Amma, nah, itu jadi tasydid itu. Kalau dengung agak lama. Itu huruf mimnya. Terus lanjut di huruf sa. Nah, ini kalau saya terangkan sama hukum tajwidnya kira-kira mumpet enggak ya? Ya, nanti kita bisa pelajari aja karena tandanya itu mudah itu. Ketika ada mat tabi'i ya, yang ada tanda layarnya itu dibaca panjangnya minimal 4 sampai 6 ya. Dan itu ada dua layar, itu ada dua tanda layarnya. Kalau kita mau mencoba untuk meneliti, itu yang pertama yang seperti di atas huruf sin ya. Bentuknya melengkung terus lancip ke atas bawah seperti ini. Coba diperhatikan ya. Ya. Itu biasanya di dalam ilmu tajwid membacanya mat wajib muttasil. Ketika mat tabi'i bertemu huruf alif atau hamzah di dalam satu kalimat. Nah, kalau dalam bahasa Arab kalimat itu satu kata. Kalau bahasa Indonesia satu kalimat gabungan dari kata-kata ya. Setelah itu ada yang satunya huruf layarnya itu enggak lancip. Ya, diperhatikan nanti perbedaan hurufnya seperti itu tapi nanti seperti ini. Di ujungnya itu seperti gunung kecil. Ya. Itu mad jaiz munfasil. Pengertiannya ketika ada mad tabi'i bertemu alif atau hamzah di lain kata. Ya. Tapi bacaan panjangnya sama. Nah, nanti kita juga bisa membaca itu dengan bacaan yang nggak harus panjang 4 harokat. Bisa dibaca 2 harokat. Ketika bacaan kita sangat cepat, itu pakai 2 harokat. Ya. Tapi secara umum dibaca antara 4 sampai 6. Itu tandanya di situ. Kalau Al-Quran yang sudah punya warnanya itu biasanya warnanya beda-beda ya. Kalau di tempat saya ada ini warnanya biru. Setiap mat wajib mutasil untuk tahsin anak ketika ada ujian, ketika ada seperti ini mat wajib mutasil, dia mengingat biru gitu. Tapi ada yang tidak biru, hijau. Di tempat saya hijau, mat jaiz munfasil, layarnya itu warnanya hijau dan beda bentuknya. Jadi ketika kita mempelajari
Al-Quran satu sama yang satunya itu ketika yang sekarang itu lebih dipermudah, bahkan di bawahnya itu ada keterangan ya. Kalau yang Al-Quran yang zaman sekarang itu sudah ada keterangannya, kalau zaman dulu masih hitam putih semua itu ya, seperti ya keilmuannya masih seperti itu, untuk memudahkan belum sama dengan seperti itu. Tapi alhamdulillah ketika kita bisa mengikutinya, oh ini bacaannya panjangnya segini, nah dibaca segini, nah seperti itu. Itu ya, ayat pertama kita mendapatkan gunnah musyaddadah, terus ada bacaan yang sangat panjang ya. Kita anggap bacaan sangat panjang ketika ada atasnya itu tanda layar, itu sangat panjang. Terus yang terakhir itu mad tabi'i bertemu dengan huruf yang diwakafkan ya, sama bacaannya harus sangat panjang, namanya mad lin ya. Mad arif disukun ya ya. Jazakallahu khairan ya. Perhatikan ya, ayat 1 ayat pertama ya, huruf sama panjangnya jangan sampai tertukar atau terlewatkan. Amma yatasaalun, coba bareng-bareng. Amma yatasaalun, nunnya itu ada sifat dengungnya ya, ya, alun, ya. Tapi nggak terlalu lama, alun, ya. Begitu juga ketika ada huruf mim. Ayat pertama dibaca 5 kali bareng-bareng, 3, 2, 1. Amma yatasaalun, lagi amma yatasaalun. Ketika baca lu monyong ya, apa-apa ya, monyong ya. 2 lagi, amma yatasaalun. Sekali lagi, amma yatasaalun ya. Coba hadap depan, jangan hadap Al-Quran. Insya Allah kalau ayatnya pendek dan sudah terbiasa dengar, insya Allah hafal. Coba bareng-bareng, 3, 2, 1. Amma yatasaalun ya. Huruf yang monyong ada berapa? Yang dibaca monyong tadi di ayat pertama hanya 1 ya, huruf lam. Yang lain ketika masih monyong berarti oh salah. Insya Allah bisa ya, insya Allah. Lanjut ayat kedua, anin naba'il azim. Coba, anin naba'il azim, dibaca 5 kali. Anin naba'il azim, 3 lagi. Anin naba'il azim ya, huruf dha ya. Dha itu lidahnya nggak ke atas ya, lidahnya nggak atas. Kalau ke atas jadi dha ya. Kalau yang mirip to itu lidahnya tetap di antara gigi. Dha ya. Dhi mirip seperti za sama fa, lidahnya mirip. Cuma kalau fa sama za itu agak di meringiskan ya. Kalau dha enggak, dhi ya.
azim. Ya, perhatikan huruf lo. Sudah 5 kali nih? Belum. Baru 3 ya, kurang 2. Nah, ketika jamaah baca, saya dengar ada yang zim, jadi huruf zal. Ya, harus hati-hati karena salah baca artinya juga salah. Ya. Tapi ketika salah baca belajar itu diampuni oleh Allah. Ketika salah baca nggak mau belajar, nah itu yang salah ya gitu. Ya. 2 lagi ya. 3, 2, 1. Anin naba'il azim. Sekali. Anin naba'il azim. Ya. Hadap depan. Anin naba'il azim. Ayat 1, ayat 2 dibaca 2 kali ya. 3, 2, 1. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Ya. Insyaallah bisa ya. Ya. Nah, ini sekedar untuk memberikan wejangan bareng-bareng bahwa mempelajari hukum tajwid itu ada 2 hukum. Yang pertama fardu kifayah. Kalau di wilayah itu sudah ada yang mempelajarinya, maka yang lain tidak diwajibkan. Namanya fardu kifayah. Ya. Tapi membaca dengan hukum tajwid yang benar adalah fardu ain. Ya. Itu adalah 2 hukum. Makanya ada yang membaca Quran tapi ketika ditanya hukum tajwidnya nggak tahu ya, karena dia bacanya sudah benar cuma tidak dipelajari mendalam ya gitu. Boleh nggak? Boleh ya. Tapi bacanya harus benar ya. Tapi kalau di suatu wilayah itu tidak ada yang ahli atau tidak pernah belajar tajwid, nah itu yang tidak diperbolehkan. Ketika tidak ada orang yang pelajari tajwid, maka yang mendapat dosanya banyak. Semua penghuni wilayah itu tanpa terkecuali. Tapi kalau sudah ada yang mempelajarinya, nah kita aman ya, nebeng ya, ilmunya orang lain seperti itu. Ya, makanya harus hati-hati, apalagi ini dengan Al-Quran yang mungkin sekarang mulai membumi lagi di Indonesia ya. Walaupun banyak misalnya rintangan kemana-mana, tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak yang sadar, apalagi orang-orang tua, untuk generasi-generasi selanjutnya untuk selalu mencintai Al-Quran. Itu adalah yang namanya Ahlul Quran. Ahlul Quran itu nggak sekedar dia hafal Quran, Bu, nggak sekedar hafal Al-Quran, tapi Ahlul Quran itu dia yang mungkin lagi belajar 1 ayat, tapi setiap hari itu dia baca terus. Dia hari-harinya itu sama Al-Quran, dipelajari terus ya. Itu yang namanya Ahlul Quran. Tapi lihat kalau ada orang yang sudah hafal, biasanya masih belajar enggak? Jarang ya. Bahkan lulusan pesantren, ketika dia tidak diaplikasikan atau diamalkan atau diajarkan, itu bisa hilang, bisa fatal itu. Banyak teman-teman saya yang rindu, apalagi habis nikah. Nah, perempuan ketika dia itu jurusannya itu Al-Quran, dapat pasangan yang bukan Al-Quran, nah itu berat sekali. Karena yang satu nggak paham ya, yang satu karena ini perempuan harus ikut suaminya, akhirnya Al-Qurannya pudar ya. Ketika curhat dia kangen sama Al-Quran ya. Tapi itu emang sudah ditakdirkan seperti itu. Jangan sampai kita
kejadian seperti itu untuk pembelajaran kita. Apalagi yang bukan dari ahlul Quran, bukan dari pesantren Al-Quran, sudah sepuh-sepuh seperti ini, semangat suami istri, Masya Allah, itu ahlul Quran, itu bukan cuma di dunia tapi di akhiratnya. Amin ya. Insya Allah ini. Makanya aslinya pas kemarin Ramadan itu kita yang lalai itu hanya ngejar target, tapi ketika kita koreksi bacaan kita itu kalau dinilai 1 sampai 100 mungkin 1 pun itu karena nggak tega. Kita udah khatam berapa kali ya, tapi bacaan kita hancur dan tidak ada yang mengingatkan karena kita bacanya sendirian. Target ya, ya susahnya itu Masya Allah ya, ya. Dan itu semangatnya cuma di bulan Ramadan. Makanya seharusnya semangat di bulan Ramadan itu ya, flashback lagi ya, tujuannya Ramadan itu agar kita lebih baik. Kalau kita dulu itu Ramadan itu bacanya bisa sampai 1 khatam 1 bulan, nah setelah itu Syawal kita nggak khatam, nah berarti kita bisa lihat ya, nilai kita itu berarti kita belum diterima sepenuhnya oleh Allah. Yang tadi sholatnya full ya, sunnahnya full, setelah Ramadan ya nggak ada malahan ya. Yang tadi saumnya itu 30 hari full, puasa sunnahnya punah, nggak ada. Padahal ya di selain bulan Ramadan, puasa sunnahnya itu paling cuma berapa kali dong, tapi itu sangat berat karena orang-orang yang beriman itu luar biasa. Nah sedangkan kita itu bisa dipertanyakan keimanan kita ketika bulan Ramadan kita sudah sempurna, dari sholatnya, dari puasanya, dari bacaan Qur'annya, dari sedekahnya, semua kebaikan kita dilakukan. Namun ketika setelah Ramadan selesai itu sudah tidak berteman lagi dengan kita. Ini menjadi muhasabah kita bahwa ketakwaan itu tidak semudah yang kita lakukan walaupun sudah terbiasa. Harus istiqomahnya itu yang sulit. Lanjut untuk ayat ketiga, diperhatikan, alladzi hum fihi mukhtalifun. Monggo. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Ya. Kalau di sini ada hukum satu ketika mim bertemu dengan huruf hijaiyah. Ketika di pelajaran biasanya kita menyebutnya idhar syafawi, mim bertemu dengan fa ya. Itu yang hurufnya sangat banyak, itu ada 3 hukum mim sukun. Yang pertama idgham mithli ya, atau idgham mithlain, atau idgham mutamathilain ya. Yang kedua ikhfa syafawi ya. Yang pertama itu idgham mithli atau mithlain atau mutamathilain, itu ketika mim sukun bertemu dengan mim dibaca dengung ya, mim sama mim ya, mi ya. Ketika bertemu dengan mim dibaca dengung. Selanjutnya ikhfa syafawi ya, mim bertemu dengan ba, itu dibaca juga dengung. Yang selanjutnya ini yang kita ketemui idhar syafawi. Idhar itu artinya jelas, tenang, terang. Nah, kalau kita hanya mengatakan jelas ya,
Yang dimaksudnya jelas itu bukan kita memotong hum berhenti, enggak, salah itu harus mengalir. Hum fi, ya. Hum fihi, hum fihi, ya, ngalir, jangan berhenti. Kalau berhenti berarti kita bacanya salah. Perhatikan ya, alladzi hum fi, dengungnya masih ada. Sifat mim itu dengung. Kalau dijadikan jelas tek, sifatnya salah, bacanya kita salah, berhenti di tengah. Perhatikan ya, tapi dengungnya dengung sewajarnya huruf mim. Alladzi hum fihi mukhtalifun, nunnya juga ada dengungnya. Perhatikan ya, kita ulangi 5 kali ayat ketiga. 3, 2, 1. Alladzi hum fihi mukhtalifun. 4 lagi. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Sekali lagi. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Ya. Ini kalau kita sudah sering pakai ketukan, mau di bawah di atas ini tetap kayak gini ya. Ini ketukannya harus sama, tek 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 tek, seperti itu. Hadap ke depan tanpa membaca Al-Quran ya, hadapnya ke depan ya, tanpa melihat mushafnya. Ayat ketiga, alladzi hum fihi mukhtalifun. Iya. Ayat 1, 2, 3, hadap depan semuanya. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Belajar Quran itu kita belajar nafas ya. Makanya sering-sering belajar Al-Quran terus dapat ayat yang panjang satu nafas ya. Tapi jangan dipaksa, kalau nggak kuat nanti malah nafasnya berhenti ya. Jangan sampai bertahap ya, bertahap. Ini insya Allah bisa. Nah ini yang biasanya kalau orang yang belajarnya serius, dia akan keluar keringat karena agak berat napasnya. Apalagi yang sering berkumpul dengan ahli hisab ya, itu tambah berat sekali itu. Ya. Insya Allah ya, insya Allah di sini bukan ahli hisab ya, insya Allah ya. Ahli utut. Ini lagi ahli Quran, lagi baca Quran semuanya soalnya di sini. Kalau di luar nggak tahu ya, nggak, masa bodoh ya. Lanjut ayat keempat. Kalla saya'lamun. Ya, huruf ain, perhatikan. Ya. Saya'lamun, ainnya masih kena nyantol. Saya'lamun, jangan saya ya, tuh jadi huruf hamzah bisa saya, ada huruf kaf ya, itu harus hati-hati. Huruf ain, ya, hurufnya di sini. Kalla saya'lamun. 5 kali jawab jamaah. 3, 2, 1. Kalla saya'lamun. 4 lagi. Kalla saya'lamun. Lanjut. Kalla saya'lamun. Lanjut.
kalla saya'lamun. Ya. Insyaallah hafal ya. Insyaallah. 1 sampai 4 hadap depan semuanya. 3, 2, 1. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Ya. Insyaallah bisa semua ya, malaikat nyatetnya bisa semua insyaallah. Ayat ke-5 ya. Tsumma kalla saya'lamun ya. Tsumma kalla saya'lamun ya. Hurufnya monyong 2 ya. Su ya. Lidahnya di tengah-tengah ya. Ya, ketemu dengan mim yang bertasydid harus lama, jangan terburu-buru. Tsumma kalla saya'lamun. Monyongnya 2. Lanjut 5 kali baca. 3, 2, 1. Tsumma kalla saya'lamun. Lagi. Tsumma kalla saya'lamun. Lanjut. Tsumma kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun. Terakhir. Tsumma kalla saya'lamun. 1 sampai 5 ya. Bareng-bareng. 3, 2, 1. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun ya. Alhamdulillah 5 ayat ya. Yang berani mencoba dapat ini satu orang dapat. Oh iya, ini ada door prize dari panitia penyelenggara ya. Ya. 1 sampai 5 ya. Yang berani mencoba ya. Ada mic-nya ya. Boleh untuk ikhwan dulu ya. Ikhwan 2, ahwat 2 ya. Ikhwan 2, ahwat 2 atau gimana ini? Satu-satu. Satu orang dapat 2 kupon ya. Oh. Pecahannya bisa ada temennya. Oh iya. Oh oke. Berarti cuma 2 ya. Yang dari ini. 3 tapi yang 1 lagi. Oh. Nggih mboten napa-napa. Bapak yang berani untuk ikhwan monggo. Atau akhwat? Ikhwan dulu coba nggih. Monggo Bapak-bapak atau mas-mas yang masih muda ini. Masya Allah. Kalau saya lihat mushaf. Ya. Gimana? Coba monggo. Coba pakai mic nggak apa-apa atau ini? Coba nggih. Namanya siapa Mas? Alif Kusma Yuda, panggilannya Huda. Oh, panggilnya Huda. Ya. Yuda. Yuda. Ya. Monggo. Dari ta'awud basmalah 1 sampai 5 dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Masya Allah, ternyata di sini juga ada yang bisa jadi generasi, insya Allah, amin ya. Udah hafid beliau. Oh, Masya Allah. Berarti saya malah yang salah, seharusnya beliau yang di depan, saya malah yang Masya Allah. Ya. Masya Allah. Nah, perhatikan untuk kita mengoreksi dulu. Mas, udah. Biar milih yang apa nih? Ya. Oh, milih sendiri ya? Monggo, milih sendiri. Harapan lagi. Ini boleh? Oh, itu aja. Jazakallah khairan, nggih. Untuk perhatikan, ketika kita membaca ya, dengan bacaan yang benar itu sudah cukup, tanpa harus memodifikasi seperti getaran-getaran ya. Jadi ketika bacaan panjang kita dibuat getar, itu tidak diperkenankan, nggih, saunya ya. Tapi bacaannya insya Allah sudah bagus, insya Allah ya. Ketika bacaan mat, apalagi ketika mat sangat panjang, itu kan biasanya kan lurus terus ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketika ada yang modifikasi ya, jimnya itu dibuat getar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu nggak boleh karena merubah huruf. Jim tentunya. Ha, nggak boleh. Ha. Jadi, jangan disamakan lagu dengan murotal, dengan bacaan Quran gitu. Nah, seperti itu. Masya Allah. Untuk selanjutnya yang akhwat, monggo, ada perwakilannya enggak ini? Ibu-ibu jangan sampai kalah ya. Atau ada yang mbak-mbaknya itu? Tunjuk aja, Ustaz. Ditunjuk. Kalau ditunjuk dia nggak mau, mohon Maaf kalau itu ada rahasia, ada yang belum berani. Oh iya. Walaupun nggak harus benar 100% ya, tapi tekadnya dia mau berani mencoba, itu yang Masya Allah luar biasa. Kemampuannya dia berbeda. Iya. Karena dalam namanya belajar itu semuanya ya juga nggak bisa. Kalau semuanya sudah bisa ya nggak belajar, misalnya kayak gitu. Jadi semuanya yang tadinya nggak bisa terus mau mencoba untuk belajar ke sini, insya Allah terbiasa seperti itu. Karena sering seperti ini, tapi kalau jarang jadinya agak malu-malu. Monggo yang ibu-ibu, jamaah ibu-ibu, ada yang mau mewakilkan? Nah, ini aslinya ini semuanya bisa, cuma malu mau mengacungkan tangan atau memberanikan dirinya, itu seperti itu ya. Dulu saya juga sama, ibu ya. Saya paling malu dulu ketika saya baca Quran ya. Nah, ini kesalahan saya dulu. Aslinya nggak boleh ya Al-Quran diperlombakan ya. Dulu saya waktu kecil soalnya disuruh untuk ikut lomba ya. Ya tujuannya untuk melombakan Al-Quran. Nah, itu tidak diperbolehkan. Tapi karena saya dulu belum tahu ya, semoga Allah maafkan saya. Dan itu ketika membaca Quran saya nggak pernah lihat audien. Padanya hadapnya ke sini terus saking malunya ya. Tapi karena sudah terbiasa ya, alhamdulillah, walaupun kadang masih keringat dingin keluar, itu insya Allah baik-baik saja. Ini karena keterbiasaan. Nah, ini nanti yang akan membuat generasi
selanjutnya berani, ya kita harus berani. Kita harus mencontohkan dulu. Kita nggak hanya menyuruh anak-anak kita, ayo anak kita untuk ikut kayak gini, tapi kita sendiri ketika ada kejadian seperti itu, kita nggak berani, kita takutnya. Nah, ini adalah contoh yang tidak baik untuk anak-anak. Atau monggo yang ikhwan ada lagi itu yang masih muda, monggo, apakah ini calon hafid atau sudah hafid lagi nih, masya Allah. Imam. Monggo. Monggo. Biar musaf nggak apa-apa. Pakai mushaf nggak apa-apa. Mau pakai mic? Pakai mic juga boleh, biar lebih jelas nanti. Insya Allah. Agak maju lagi nggak apa-apa. Ini bisa dipanjangin. Oh bisa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. Masya Allah ya. Semua dua-duanya itu insya Allah generasinya di Masjid An-Nur ya, Seruni insya Allah ya. Ya kita pertahankan itu calon generasinya, karena di antara yang sepuh-sepuh kelihatannya yang paling muda berdua ini ya. Masya Allah. Namanya siapa Mas? Faris ya. Monggo di ke depan ya. Ya, saya kelahiran. Ya. Ini tak terasa sudah jam 9 nggih Pak Eri nggih. Ya. Jam 9 jamaah ini ya sudah ting-ting ini. Sudah alarm ini. Masya Allah ini baru 5. Mungkin bisa kita lanjutkan di sesi lain ya, untuk kita belajar bersama lagi. Kalaupun nanti ketika saya menyampaikannya banyak salahnya atau kurang tepat, saya juga mohon koreksinya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, kita ulangi dulu ayat 1 sampai ayat 5 dari ta'awud basmalah. Habis itu nanti saya serahkan lagi ke Pak Eri. 3, 2, 1 ya ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Ya. Itu Pak Eri? Ya. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan Iya. dari jamaah. Ya, yang mau bertanya tentang materi hari ini malam, nggih mau Pak Eri. Ini Ustaz, di ayat yang ketiga alladzi hum fihi mukhtalifun, Iya, itu di awal huruf itu ada huruf alif ketemu lam, tetapi alifnya kan tidak ada fathah. iya, Tolong jelaskan ke kami yang awam, kenapa dibaca alladzi Iya. bukan uladzi apa illadzi? iya, Masya Allah. Itu yang kedua, kami juga ingin mendengar suara Ustadz murotalnya dari ayat pertama sampai 40 sebetulnya sekitar, Iya. karena kami rindu dengan baca murotal waktu taraweh. Masya Allah. Gimana? Misalnya kalau ada kesempatan waktu bisa jadi imam rawatib.
Masya Allah, nanti bisa dilanjutkan untuk diskusinya ya next time ya. Ini untuk pertanyaannya bisa saya jawab. Kalau nggak bisa nanti saya cari dulu jawabannya Untuk yang pertama pertanyaannya, kenapa alladzi itu huruf harokatnya itu harus fathah bukan kasrah atau dhammah ya. Nah, ini saya juga masih belajar Pak Eri. Tapi ada ketentuannya. Ya. Ada ketentuannya itu di huruf selanjutnya ataupun di huruf di belakangnya sebelumnya. Tapi pas saya pelajari itu saya ada kebingungan karena nggak sesuai dengan ketika di hurufnya itu yang pertama itu harokat kasroh atau fathah, itu seharusnya dibaca fathah. Ketika depannya itu harokat fathah dibaca fathah juga. Nah itu ada yang harokatnya itu depannya itu bukan fathah tapi harus dibaca fathah. Ada yang seperti itu. Makanya ini luar biasa Pak Eri. Ini yang harus kita pelajari lagi. Saya juga masih belajar kenapa dibaca alladzi ya, bukan illadzi atau ulladzi. Ini nanti berhubungan dengan tata cara bahasa Arab, dan ini ketentuannya sudah tidak bisa diganggu gugat seperti itu. Ya harus kita harus manut seperti itu. Tapi karena keterbatasan ilmu saya memberi penjelasannya masih kurang baik nih Pak Eri. Afwan nih Masya Allah. Ya Insya Allah nanti buat PR untuk saya juga. Yang kedua apa Pak Eri tadi? Muratal dari ayat pertama sampai 40. Nah yang kedua ini yang Masya Allah ini. Tapi suara Ustadz. Suara saya ya. Saya juga suaranya itu ngikutin Pak Eri aslinya. Aslinya untuk kita belajar itu tanpa menggunakan lagu ya. Tapi kalau kita sudah terbiasa, nah kita pakai murotal. Nah, biasanya saya memakainya kalau yang agak lama ya pakai Misyari Rasyid itu. Tapi versinya saya ya. Kalau yang agak cepet pakai Syekh As-Sudais. Itu tapi versinya saya bukan versinya beliau karena tinggi nadanya beliau agak luar biasa. Ini versinya saya nggih. Monggo sambil didengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja waj'alna nawmakum subata waj'alna al-layla libasa waj'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada waj'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu bis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakana
الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Allahumma arhamna bil Quran. Cukup sekian dari saya ada kesalahan minta maaf, semua kebenaran itu karena semata-mata hanya milik Allah. Saya tutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.